Ini kan tahun dimana era digital cukup banyak ya Ustadz ya, yang dimana tentu saja bisnis opportunity-nya pun juga cukup banyak ya, yang bermunculan yang baru. Nah mungkin saya ingin tanya Ustadz untuk beberapa lini model bisnis ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana hukumnya untuk model bisnis dropshipping terintegrasi. Kemudian dropshipping apa Pak? Dropshipping terintegrasi. Jadi contohnya gini Ustaz, ya. Jadi contohnya gini Ustaz. Jadi ada satu platform sekarang yang dimana misalnya nih ada barang dari Cina, harganya itu 100.000. Nah kemudian kami sebagai dropshipper itu bisa membuat sebuah website yang dimana kita menjual ke customer misalnya di Amerika gitu Ustaz ya, yang harganya misalnya 300.000. Berarti kan kami ada profit margin sekitar 200.000 di situ. Nah cuma di sini kami hanya membuatkan website yang cukup branded aja gitu Ustaz. Jadi yang terbranded, kemudian kami juga buatin marketing campaign, kemudian nanti secara cash flow-nya ketika ada orang Amerika misalnya yang melakukan order atas item tersebut, itu akan masuk ke si yang punya produk yang tadi untuk orderannya sendiri. Jadi nanti yang si punya produk akan terimanya misalnya 100.000, sedangkan saya sebagai dropshipper-nya itu menerima sebesar 200.000. Nah seperti itu. Nanti yang platform yang pihak ketiga tadi yang dropshipper terintegrasinya itu yang memberikan jembatan itu juga mendapatkan komisi juga Ustadz di situ. Itu sih. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua ada juga kan sekarang cukup ramai tuh Ustadz yang afiliasi ya. Afiliasi. Jadi ada satu produk kemudian kita cukup buatin konten aja. Kemudian nanti dari si yang punya produk akan nge-share persentase profit gitu ya, misalnya 5% dari total produknya itu. Kemudian yang terakhir mungkin Ustadz, maaf cukup banyak pertanyaannya, itu investasi Bitcoin misalnya Ustadz, itu seperti apa hukumnya Ustadz? Karena cukup hype ya di kalangan anak-anak muda sih Ustadz, seperti itu. Jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah. Banyak pertanyaan. Iya, ini masanya komplotan anak-anak sudah pada datang. Apa pertanyaan yang pertama tadi? Anda masih bisa fokus ya. Nah, semoga putra-putrinya bisa ikut diajak belajar tentang masalah cryptocurrency. Kita mau membaca dulu untuk pertanyaan yang pertama tentang dropship terintegrasi yang seperti beliau sampaikan. Pada prinsipnya begini ya, bahwa seseorang boleh menjual apabila barang itu adalah milik dia atau dia menjadi wakil bagi pemilik. Begitu ya, pada prinsipnya. Kita boleh menjual barang jika kita adalah pemilik barang itu atau kita wakil dari pemilik barang itu. Bisa dipahami? Baik. Oleh karena itu, pada posisi ketika kita transaksi, jika kita bukan wakil dan kita bukan pemilik, maka tinggal satu peluang yang disebut oleh para ulama dengan akad salam. Namun syaratnya akad salam itu customer harus bayar secara tunai sebelum penjual ini mendapatkan barang. Sehingga kalau skemanya adalah Anda menjual sebuah produk di Amerika, lalu Anda mendapatkan bayaran secara tunai dari situ, baru setelah itu Anda carikan barang. Kalau seperti ini boleh. Cuman dari apa yang Anda sampaikan tadi kan bukan demikian ya. Tapi barangnya sudah terdisplay dulu dan Anda sudah punya hubungan dengan pihak penjual yang ada di Cina misalnya. Kemudian setelah itu ada customer yang tertarik, terus dia beli barang tersebut, kemudian uang ditransfer. Jika Anda sudah melakukan ikatan dengan produsen tadi atau pemilik barang yang ada di Cina, maka tentu saja kondisinya tidak bisa jadi salam. Karena salam itu dilakukan pada posisi ketika kita belum punya barang dan kita belum pengadaan barang itu. Sehingga langkah satu-satunya yang mungkin adalah jadi wakil. Kalau aplikasi yang terintegrasi tadi mendapatkan izin resmi dari pihak pemilik barang, sehingga Anda ketika mau masang barang yang dipasarkan di situ, Anda berhubungan langsung dengan owner, lalu kemudian Anda minta izin, saya nanti mau menjualkan barang Anda, saya dikasih harga berapa, terus saya boleh jual berapa. Kalau dia ngasih kebebasan, ya pokoknya dari saya 100,
kamu mau jual berapa terserah. Walhamdulillah ini sesuai dengan pesan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dalam keterangan beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari pernah mengatakan, la ba'sa ayyaqula bi hadza fama zada ala kadza wa kadza fawalaka. Boleh saja orang mengatakan tolong jualkan barang ini, jika lebih dari nilai sekian maka itu milikmu. Bisa seperti itu. Tapi syaratnya Anda harus punya izin kepada minta izin dari siapa? Pemilik barang. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Kemudian yang kedua, untuk kripto ya, apapun jenis kriptonya, saya tidak pernah merekomendasikan. Karena jelas itu goror. Gorornya besar. Ini kan instrumen investasi. Orang naruh duit untuk mendapatkan sebuah materi digital yang bukan mata uang dan tidak ada negara yang menjamin. Kemudian yang diperhatikan hanya fluktuasi saja, kadang naik kadang turun, sehingga duitnya bisa bertambah bisa berkurang. Dan cenderung orang itu kan ngikuti tren. Dia beli saat tren naik, saat dia jual karena saking banyaknya turun. Ya, ketika dia turun duitnya hilang. Hilangnya kemana? Wallahu alam. Sampai saya pernah dapat keterangan dari Al Ustadz Dr. Erwandi, ada sekian triliun ya, uangnya masyarakat Indonesia yang hilang gara-gara kripto. Itu angka triliun. Jadi dulu sempat tinggi, kemudian turun, terus naik dikit, naik lagi, terus turun lagi. Dari proses fluktuasi yang demikian gak karuan itu, apalagi kripto itu volatilitasnya masih sangat tinggi. Bitcoin yang dianggap paling raja sekarang, itu untuk selisih one day, satu hari, selisih menit kan sudah berubah jauh. Perubahan jauhnya, selisihnya tidak cuma 1.000, 2.000, sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan juta. Jadi ini apa-apaan gitu ya. Sehingga orang misalnya, saya mau beli kripto dengan modal 100 juta. Dalam waktu 10 jam, dalam waktu sekian jam, bahkan kurang dari 10 jam, 1-2 jam, 10 juta bisa jadi 100 juta, bisa jadi 110, bisa jadi 90 sekian. Apalagi kalau bukan goror yang besar. Maka kita sangat tidak merekomendasikan investasi di dunia kripto. Wallahu alam. Sementara untuk afiliasi insya Allah boleh selama tidak berbayar. Afiliasi yang gratis hukumnya boleh. Nah,